Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Rahman, mahasiswa Universitas Asia Prodi Manajemen kelas MJ 401. Saya akan mempresentasikan pengaruh stabilitas politik terhadap perekonomian Republik Indonesia. Presentasi ini guna melengkapi jawaban ujian akhir semester genap tahun ajaran 2024-2025 mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto SEMM CPUD. Dalam era globalisasi yang penuh dinamika dan perubahan cepat, stabilitas politik menjadi salah satu elemen fundamental bagi ketahanan suatu negara. Stabilitas politik tidak hanya mempengaruhi keamanan nasional, tetapi juga menentukan arah dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Pemerintahan yang stabil mampu memberikan kepastian hukum, menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, dan menarik investasi balik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebaliknya, ketidakstabilan politik seperti konflik internal, demonstrasi besar-besaran, atau pergantian pemerintahan yang mendadak dapat menurunkan kepercayaan pelaku pasar. Kondisi ini seringkali diikuti dengan keluarnya modal asing, pelemahan nilai tukar, hingga melambatnya pertumbuhan ekonomi. Dalam skala global, ketidakstabilan politik juga dapat menular ke negara tetangga atau kawasan, menimbulkan ketidakpastian regional yang lebih luas. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hubungan antara stabilitas politik dan ekonomi sangat penting bagi pemerintahan, pelaku bisnis, dan masyarakat. Stabilitas politik dan dampaknya pada perekonomian. Stabilitas politik memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan ekonomi. Pemerintahan yang memiliki legitimasi dan dukungan publik cenderung lebih mampu menjalankan kebijakan jangka panjang yang terencana dengan baik. Kebijakan ini memberikan prediktabilitas bagi pelaku pasar, investor, dan sektor swasta, sehingga mereka berani melakukan investasi jangka panjang. Dalam kondisi politik yang stabil, kepastian hukum dapat dijaga. Pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap perubahan aturan yang mendadak atau intervensi politik yang tidak terprediksi. Sebaliknya, ketika terjadi ketidakstabilan politik, kebijakan pemerintahan sering menjadi reaktif dan tidak konsisten. Misalnya, pergantian pemerintahan yang mendadak bisa menyebabkan perubahan kebijakan pajak, investasi, atau perdagangan yang akhirnya mengurangi kepercayaan pasar. Contoh nyata dapat kita lihat pada pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014 sampai 2019, di mana stabilitas politik yang relatif terjaga memungkinkan pembangunan infrastruktur berskala besar. Konsistensi program ini meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan menarik investasi asing, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di kisaran 5% per tahun, meskipun ada tantangan global. Dampak ketidakstabilan politik terhadap perekonomian. Ketidakstabilan politik merupakan salah satu ancaman terbesar bagi pertumbuhan ekonomi. Konflik politik, adanya kerusuhan sosial, atau lemahnya tata kelola pemerintahan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu contoh paling jelas adalah krisis moneter di tahun 1997 sampai 1998 di negara kita, yaitu negara Indonesia. Yang awalnya krisis ini dipicu oleh gejolak moneter Asia, tetapi ketidakstabilan politik memperburuk situasi. Demonstrasi besar-besaran dan kejatuhan rezim Orde Baru menyebabkan nilai rupiah anjlok dari 2.500 per USD dolar menjadi lebih dari 15.000 per USD dolar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontraksi hingga minus 13,1%. Inflasi melonjak hingga 77% dan tingkat pengangguran naik tajam.
Selain itu, ketegangan politik seperti pemilu 2019 juga mempengaruhi pasar keuangan. IHSG dan nilai tukar rupiah sempat mengalami fluktuasi akibat aksi massa dan ketidakpastian hasil pemilu. Hal ini menunjukkan betapa sensitifnya ekonomi terhadap stabilitas politik. Ketidakstabilan juga menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan inefisiensi dalam alokasi sumber daya. Semua faktor ini pada akhirnya merugikan masyarakat. Kepercayaan pasar dan stabilitas politik. Pasar dan pelaku bisnis membutuhkan kepastian. Stabilitas politik memberikan prediktabilitas kebijakan yang memungkinkan perencanaan jangka panjang. Misalnya sektor manufaktur, properti, atau energi yang membutuhkan jaminan bahwa regulasi tidak akan berubah secara tiba-tiba, sehingga resiko usaha dapat diminimalkan. Investor asing juga melihat stabilitas politik sebagai indikator utama sebelum menanamkan modal. Negara dengan politik yang tenang dan terkelola dengan baik akan menjadi tujuan investasi yang lebih menarik dibandingkan negara dengan resiko politik tinggi. Berikut ada beberapa peristiwa di Indonesia yang menunjukkan dampak nyata adanya ketidakstabilan politik terhadap ekonomi. Yang pertama, krisis moneter di tahun 1997 sampai dengan 1998 yang menjadi contoh paling nyata, di mana ketidakstabilan politik di penghujung era Orde Baru memperburuk situasi ekonomi. Adanya gejolak politik, adanya demonstrasi besar-besaran, dan pergantian kekuasaan yang tidak terencana menyebabkan kepercayaan pasar runtuh. Nilai rupiah yang terjun bebas, inflasi melonjak tajam, dan Indonesia mengalami krisis ekonomi yang terburuk sepanjang sejarahnya, dengan kontraksi ekonomi mencapai minus 13,1%. Contoh berikutnya adalah pemilu tahun 2019, juga menunjukkan bagaimana ketegangan politik dapat mempengaruhi pasar keuangan. Sengketa hasil pemilu dan aksi massa di berbagai kota menyebabkan indeks harga saham gabungan atau IHSG berfluktuasi, sementara nilai tukar rupiah sempat melemah karena investor memiliki sikap hati-hati menunggu kepastian politik. Contoh selanjutnya yaitu kerusuhan di Papua pada tahun 2019 menjadi di mana ketegangan sosial dan politik di wilayah tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi lokal lumpuh. Sektor perdagangan dan pariwisata mengalami kerugian miliaran rupiah akibat gangguan keamanan dan pemblokiran akses komunikasi. Contoh selanjutnya adalah penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 yang memicu gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Kondisi ini sempat membuat investor menunda penanaman modal hingga situasi kembali stabil. Meskipun undang-undang tersebut sebenarnya bertujuan untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Kesimpulannya, stabilitas politik adalah fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah yang stabil mampu menjalankan kebijakan konsisten, memberikan rasa aman bagi pasar, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sebaliknya, ketidakstabilan politik dapat memicu penurunan kepercayaan investor, pelemahan nilai tukar, bahkan krisis ekonomi. Berikut presentasi yang dapat saya paparkan. Semoga jawaban ini dapat melengkapi jawaban ujian akhir semester genap tahun ajaran 2024-2025 mata kuliah perekonomian di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.